Setiap hari, timeline aku penuh politik. Katanya harus peduli, katanya masa depan negara ada di tangan kita. Tapi aku bingung, sebenarnya harus percaya yang mana? Semua orang kelihatan paling benar, semua orang punya pendukung, semua orang punya pembela. Yang aku telan tiap hari cuma opini orang di sosial media. Padahal bisa aja itu buzzer atau editan. Aku bahkan gak pernah benar-benar tahu visi misi mereka. Gak tahu rekam jejaknya, dan gak tahu mana fakta mana framing. Kalau aku aja gak ngerti politik, kalau aku aja bingung harus pilih siapa, dan ada orang yang datang ngasih uang untuk minta dukungan, kenapa enggak? Tunggu dulu. Sebelum kamu bilang lumayan buat jajan Dubai Chewy Cookies, cheesecake, butter talk, dan matcha, kita harus bicara dulu soal politik uang. Tapi, apa sih politik uang itu? Politik uang itu bukan sekadar sedekah politik. Ini adalah transaksi. Ketika suara kita dibeli, sebenarnya kita sedang menjual hak kita untuk menuntut kebijakan yang baik selama 5 tahun ke depan. Lalu, kamu mungkin akan bertanya, apakah ini berbahaya? Sudah pasti, karena kandidat yang keluar modal besar untuk menyuap kemungkinan besar akan fokus balik modal saat ia menjabat. Lalu hasilnya, korupsi akan menaik dan kualitas layanan publik pun turun. Data Bawaslu pada pemilu sebelumnya mencatat ribuan dugaan pelanggaran dan politik uang selalu menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Tahukah kamu? Pakar politik menyebut Indonesia sebagai negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia. Tren pelanggaran juga nggak cuma soal bagi-bagi amplop, tapi juga barang hingga janji jabatan. Masalahnya bukan cuma di pemberi, tapi di kita yang merasa nggak tahu apa-apa dan jadi merasa sah-sah saja menerima. Di sini kita butuh penawar racunnya, yaitu literasi politik. Apa itu literasi politik? Literasi politik bukan berarti kamu harus jadi ahli tata negara. Ini adalah kemampuan untuk memahami fenomena politik, sistem pemerintahan, dan hak-hak kamu sebagai warga negara agar tidak mudah dimanipulasi. Tanpa literasi, suara kita cuma jadi angka yang diperjualbelikan. Tapi dengan literasi, kita menjadi bos yang sedang menyeleksi karyawan terbaik untuk mengelola uang pajak kita. Maka, hal-hal yang harus diketahui adalah wewenang. Kita harus memahami tugas dari masing-masing lembaga atau pihak. Kemudian dalam pemilu, kita harus cek track record kandidat. Pernah terlibat kasus apa dan pernah meraih prestasi apa. Lalu pahami visi misinya, apakah janjinya masuk akal atau tidak. Kalau dapat info dari medsos, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Gunakan rumus SIP. S. Sumbernya jelas. Apakah ini dari media kredibel atau dari akun anonim? I. Informasinya berimbang. Apakah cuma muji-muji atau cuma ngehujat doang? P. Pikirkan dampaknya. Kalau aku sebar ini fakta atau cuma fitnah ya? Dilema itu perlahan hilang kalau kita mau buka mata. Politik uang itu bisa dikurangi kalau kita, si pemilik suara, sadar bahwa harga diri kita jauh lebih mahal dari selembar, 2 lembar uang kertas.